Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin adim. Fasfa'lana indal karim. Ya Rabb, ya ayyuhal qadir salamullah alaika rabbi bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binasrah musilatil hadratil aliyah tabdimul aham wal aham sumal anfa wal anfa. Seringkali kita jumpai lebih dari satu macam persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dan kita tidak mampu mengerjakan bersama-sama. Maka dalam keadaan seperti itu, kita pilih di antaranya mana yang lebih aham, lebih penting, itu yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Jika sama-sama pentingnya, maka kita pilih yang besar manfaatnya. Demikian yang dimaksud taqdimul aham wal aham sumal anfa wal anfa. Jadi mendahulukan yang lebih penting, kemudian jika sama-sama pentingnya dipilih yang lebih besar manfaatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nas minhum man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi wa yantaqima lillahi biha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci, memusuhi karena pertimbangan kepentingan pribadi semata, kecuali memang karena menodai kehormatan Allah, dan apabila kehormatan Allah dinodai, maka beliau adalah orang yang paling membenci memusuhinya. Sahih Bukhari 3296. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khuyira ammarun min amrayni illa arsyadahuma. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Ammar diberi pilihan antara dua perkara, melainkan dia akan memilih sesuatu yang lebih benar, mendekati kepada yang hak. Riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain. Riwayat Bukhari dari Jabir. Untuk menentukan pilihan yang aham dan mana yang anfa, kita perhatikan pedoman segala hal yang berhubungan langsung pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terutama yang wajib, pada umumnya harus dipandang aham, lebih penting. Dan segala hal yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain, masyarakat banyak, harus dipandang anfa, lebih besar manfaatnya. Dikatakan pada umumnya, sebab mungkin pada suatu saat karena adanya hal-hal baru muncul atau karena situasi dan kondisi pelaksanaannya dapat menyimpang dari ketentuan tersebut. Misalnya, suatu ketika kita sedang mujahadah atau ibadah sunnah lainnya, kemudian ada tamu dari jauh dan sangat penting.
Maka dalam keadaan seperti itu kita harus menemui tamu tersebut. Setelah selesai menemui tamu, tidak dapat diteruskan lagi. Contoh lain, ketika sedang sholat di pinggir sungai, misalnya. Lalu terdengar cerita orang hanyut di sungai itu dan minta pertolongan, maka kita harus membatalkan sholat dan menolongnya. Insya Allah dan sesuai dengan pengalaman, kalau benar-benar tepat penerapan lillah, lil rasul dan lil khas, pemilihan mana yang aham dan mana yang anfa itu pasti tepatnya. Tetapi sebaliknya, jika lepas dari lillah, lil rasul dan lil khas, mungkin bisa timbul penyesalan di kemudiannya akibat dari pemilihan aham dan anfa yang kurang tepat. Perlu kita perhatikan bahwa pengertian manfaat harus ditinjau dari berbagai segi dan memakai bermacam-macam pertimbangan. Di dalam soal kesadaran kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga supaya diterapkan di bidang-bidang lain yang dalam prinsipnya juga harus kita arahkan untuk fabiru ilallahi wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang diartikan manfaat seharusnya adalah sebagaimana definisi di bawah ini. An-nabiyyu walladhi yuqarribuka ilallahi wa rasulih. Sesuatu yang manfaat yaitu hal-hal atau perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, perkara atau hal yang tidak menjadikan sebabnya dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manfaat namanya, melainkan madlurat atau membahayakan, sekalipun berupa sholat atau ibadah lainnya. Jika tidak mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menghasilkan manfaat, melainkan malah mendatangkan bahaya. Sholat yang tidak membawa mendekatkan diri kepada Allah dan sholat yang tidak disertai khudur hatinya, lebih-lebih yang bercampuran ujub, riya, takabur dan lain-lain. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Sebab adanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu, memberikan tuntunan hidup kepada manusia, memberikan kesempatan berhubungan di dalam pergaulan hidup ini. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar para hambanya mau mendekatkan diri kepadanya sehingga menjadi hamba yang sadar pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai hamba harus berusaha menjadikan segala ibadah apa saja bermanfaat, yaitu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk wafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan hanya ibadah atau taat saja yang kita manfaatkan untuk wafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi segala keadaan hidup kita dalam situasi dan kondisi yang bagaimana saja harus kita manfaatkan untuk fabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maksiat sekalipun harus kita manfaatkan untuk fabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara lain dengan segera bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, memohon dan memohonkan barokah bagi semuanya dan sebagainya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yasma'u lahum wa yurabbihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabrata wa tarbiyah wasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu